Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Anda kembali dalam spesial report. Pemirsa, di ujung telepon kita sudah tersambung bersama dengan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Bapak Iwayan Sudirta. Selamat petang, Pak Wayan. Selamat sore. Pak Wayan, langsung saja kita baru mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hamkahak. Namun sebelum terkait dengan kesaksian beliau, terkait dengan profil beliau, soal afiliasi politiknya, tidakkah ini mempengaruhi kesaksian dalam arti subjektivitas beliau? Sama sekali tidak, karena beliau itu seorang profesor doktor, akademisi yang mumpuni, apalagi beliau itu Dewan Pertimbangan di MUI. Yakin sekali dan keterangannya sangat jernih. Baik, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa beliau merupakan anggota Komisi 8 dari fraksi PDI Perjuangan yang saat ini berafiliasi dengan Pak Basuki dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Anda tahu bagaimana dulu demokratisnya di PDI. Jangan dikait-kaitkan posisi Pak Hamka dengan posisi dukungan PDI. Karena PDI partai yang demokratis, mereka tidak mengarahkan Pak Hamka untuk memberikan keterangan yang menguntungkan. Dan yang disampaikan itu murni di mana Pak Basuki memang dinyatakan tidak ada unsur menodai, dengan contoh-contoh yang jelas, sangat gamblang. Baik. Tidak ada penodaan terhadap Al-Maidah, karena beliau mencontohkan kalau ada hukum misalnya potong tangan bagi mencuri, kalau kemudian di Indonesia tidak berlaku hukum potong tangan, kalau ada yang mengatakan ini jaksanya agama ini, hakimnya agama ini, terdakwa jika demikian, ini. Kalau kalian nanti akan dipotong tangan ketika dihukum, nah itu keliru. Baik, Pak, jika demikian, soal kesaksian terkait dengan tabayun yang harus dilaksanakan sebelum tadinya lahir sikap dan pandangan keagamaan MUI, itu versi dari Pak Hamkahak. Ini berseberangan dengan Pak Miftahul Akhyar yang sebetulnya menyatakan tabayun tidak perlu dilakukan dengan profil Pak Ahok, dan juga dengan sudah jelasnya rekaman yang mempertontonkan apa yang terjadi di Pulau Seribu September tahun silam. Saya punya keyakinan keterangan Prof. Hamka mengenai perlunya tabayun, khususnya bagi orang-orang yang memang tidak seperti biasa perilakunya sehari-hari, lalu dituduhkan sesuatu yang bertolak belakang dengan perilakunya, itu penting sekali tabayun. Untuk Prof. Hamka itu sesuatu yang sangat masuk akal dan wajar diterima hakim. Saya yakin ini akan diterima hakim. Perlu tabayun. Baik. Dalam hal ini ternyata tidak diadakan tabayun. Ada apa gitu? Pak Wayan, pertanyaan terakhir saya karena waktu kita sangat singkat, Pak. Ya. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan dengan menghadirkan kembali ahli dari PBNU, Rai Surya, yang bernama Kiai Haji Masdar Farid Masudi, yang sebetulnya PBNU sudah juga memberikan kesaksiannya melalui Miftahul Akhyar? Yang kita undang pribadinya, tidak organisasinya. Sepanjang kualitas saksinya, keahliannya mumpuni, dia hadir untuk mencerahkan, menjadi kapiterang dan bersikap adil dalam keterangan, itu kita undang, termasuk Masdar Masudi. Tidak masalah buat kita, nanti lihat aja keterangannya. Soal nanti hakim yakin dengan keterangannya, mengakomodir atau tidak, itu kewenangan hakim. Baik. Terima kasih Pak Iwayan Sudirta. Mohon maaf waktu kita singkat sekali untuk berbincang bersama dengan Anda dalam spesial report pada petang hari ini. Bapak, panjang sekali kita berdialog, namun saya harus memberikan closing statement bagi Anda berdua dengan waktu yang sangat singkat ini. Silakan. Closing statement saya, pasal 156A huruf A yang didakwakan dalam pasal dakwaan primer terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama, tidak perlu lagi ada hukum acara lain kecuali hukum acara yang tertera dalam KUHAP. Itu pertama. Yang kedua, surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 64 yang berbunyi, karena agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rohaniah, maka Mahkamah Agung anggap perlu menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberi hukuman berat. Demikian isi surat edaran tersebut. Ini surat edaran nomor 11 tahun 64 yang masih berlaku sampai sekarang. Dan dipakai jurisprudensi
oleh hakim-hakim yang mengadili perkara-perkara dari tahun 68 sampai tahun 2017 ini. Silakan Bung Ihsan. Ya, saya pikir begini, ya negara kan tidak banyak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, ya, sesuai dengan azas keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tapi setidaknya yang harus diberikan oleh negara saat ini adalah keadilan. Nah, inilah yang diharapkan betul. Artinya kalau jangan sampai kesejahteraan juga diberikan, keadilan pun tidak. Nah, saat ini ya negara harus hadir. Bagaimana kemudian menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai tercerai, terobek-robek oleh perbuatan-perbuatan ya seseorang yang kemudian dilepaskan dari jerat hukum. Nah, keadilan yang diberikan nanti adalah oleh hakim, dan kita juga berharap bahwa hakim yang mulia ini akan memutus perkara ini dengan adil dan bijak. Ya, adil itu berdasarkan hukum, dan bijak adalah mempertimbangkan seluruh aspek sosiologi, filosofis, dan kondisi masyarakat. Saya kira ini yang akan dilakukan oleh hakim, dan kita berharap hakim adalah wakil Tuhan di bumi, ya, dan akan menjaga ini sehingga kesatuan Republik Indonesia ini bisa betul-betul dijaga. Terima kasih Bung Ihsan. Harmonisasinya. Terima kasih Bang Niko Aprindo sudah berbincang bersama kami dalam Special Report. Dan pemirsa, demikian Special Report Ainis TV mengawal sidang Ahok. Selanjutnya akan ada Ainis Petang bersama dengan saya Reza dan juga Yufi. Saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.